Tanda terakhir terjadinya hari kiamat menurut sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak tanda-tanda terjadinya hari kiamat yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya diangkatnya ilmu, kebodohan, zina dilakukan dengan terang-terangan hingga kaum laki-laki menjadi sedikit dan kaum perempuan menjadi banyak. Namun, apa tanda terakhir dari terjadinya hari kiamat? Siapakah manusia yang merasakan hari kiamat? Tanda terakhir terjadinya hari kiamat. Salah satu tanda dari kiamat besar adalah munculnya api yang besar. Menurut buku Tanda-Tanda Kiamat oleh Athoillah Umar yang mengutip Al-Nihayah di Al-Gharib Al-Hadits, beberapa riwayat menyebutkan bahwa keluarnya api berasal dari Yaman di bawah kota Aden. Kota ini terletak di sebelah selatan Jazirah Arab, di atas Hadramaut yang kini dikenal dengan Laut Arab. Terdapat hadits Rasulullah yang menerangkan tentang 10 tanda hari kiamat. Artinya, dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Ia bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut kabut, dajjal, binatang, edbah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam, Yajuj dan Majuj, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat dan gerhana di Jazirah Arab, dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi, Al-Jami'asah, Beirut, Dul Afaq Al-Jadidah, Tanpa Tahun, Juz 8, halaman 178. Mengutip kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari juga meriwayatkan kemunculan api sebagai tanda hari kiamat. Dari Anas radhiyallahu anhu ketika Abdullah bin Salam masuk Islam, ia melontarkan beberapa pertanyaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya, tanda apa yang muncul pertama kali ketika hari kiamat datang? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tanda yang pertama kali muncul ketika terjadi hari kiamat adalah api yang menggiring manusia dari timur ke barat. Menurut kitab Fath Bari, ada beberapa hadits yang berpendapat bahwa api merupakan tanda terakhir dari tanda-tanda kiamat besar. Namun, ada juga yang menyebut bahwa api adalah tanda yang pertama dari tanda-tanda hari kiamat. Dikatakan sebagai tanda terakhir yaitu sesuai dengan hadits Hudzaifah. Sementara, dikatakan yang pertama maksudnya tidak ada lagi kehidupan manusia setelahnya. Manusia di hari kiamat. Menukil kitab An-Nihayah fi Al-Fitan wa Al-Malahim yang diterjemahkan Ali Nurdin, ada beberapa hadits yang menyebut bahwa seburuk-buruknya manusia adalah yang merasakan hari kiamat dalam keadaan hidup. Sementara, orang mukmin akan dimatikan terlebih dahulu. Manusia semakin bertambah kikir, zaman semakin bertambah keras, dan kiamat tidak terjadi, kecuali kepada seburuk-buruk manusia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam kitab Kasif Al-Minanfi, Alama As-Sa'ahwa Al-Malahim wa Al-Fitan karya Mahmud Rajab Hamadi dan diterjemahkan oleh Ibnu Tirmidzi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus angin lembut untuk mencabut nyawa orang-orang mukmin sebelum datangnya hari kiamat. Mengutip kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengirimkan angin dari arah Yaman yang lebih lembut daripada sutera. Angin itu tidak akan pernah meninggalkan seorang pun yang di dalam hatinya terdapat keimanan seberat biji sawi, melainkan dia mencabutnya, mewafatkannya. Hadis riwayat Muslim. Setelah adanya angin lembut yang membawa ruh orang-orang mukmin, hanya ada manusia dengan perangai buruk yang tersisa di bumi. Mereka merupakan seburuk-buruknya manusia yang akan merasakan dahsyatnya hari kiamat. Abdullah bin Amr mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu Allah mengutus Isa ibn Maryam seperti Urwah bin Mas'ud, ia mencari Dajjal dan membunuhnya.
Setelah itu selama 7 tahun, manusia tinggal dan tidak ada permusuhan di antara dua orang pun. Kemudian Allah mengirim angin sejuk dari arah Syam, lalu tidak tersisa seorang yang di hatinya ada kebaikan atau keimanan seberat biji sawi pun yang tersisa kecuali ia mencabut nyawanya. Hadis riwayat Muslim nomor 2940. Perbedaan riwayat angin yang berasal dari Yaman dan Syam. Ada perbedaan bahwa angin yang berhembus di hari kiamat pertama berasal dari Yaman seperti hadits dari Abu Hurairah, dan berasal dari Syam seperti hadits dari Abdullah bin Amru. Menurut buku Tanda-tanda Kiamat oleh Mahmud Rajab, terdapat dua kemungkinan mengenai hal ini. Pertama, ada dua angin dari dua tempat, yaitu Syam dan Yaman. Kemungkinan kedua yaitu angin tersebut bermula dari satu tempat, kemudian berhembus ke tempat yang lain. Itulah penjelasan mengenai tanda terakhir datangnya hari kiamat.